Sinaga, pendeta Sinaga di sini dulu sekolah Alkitab, ya. Sudah beberapa kali memang sudah sempat mau ke sini, ya. Baru hari inilah bisa datang ke sini, ya. Jadi saya sangat senang Bapak Ibu sekalian bisa sampai di kampung kita ini. Apa nama kampung kita ini? Rambat Rata. Rambah Rata. Apa artinya itu? Dirambah dia sampai rata gitu. Oh gitu ya. Ada mungkin dulu tukang rambah datang ke sini sampai rata, bisa kita tinggal di sini, betul ya? Puji Tuhan ya. Ya. Saya mau cerita sama Bapak Ibu semua di tempat ini ya. Satu hari ada satu orang anak muda di satu kampung. Kita bikinlah nama kampung itu Rambah Rata. Nah, anak muda ini dia begitu rajin bekerja. Dia pergi ke ladang pagi-pagi, pulang sore, ya kan. Sungguh-sungguh bekerja sampai dia punya uang. Dan akhirnya dia punya uang yang cukup. Dia bangunlah rumahnya lantai 3. Uangnya banyak. Karena anak muda ini dia cinta sama Tuhan, akhirnya waktu masuk rumah baru diundanglah Tuhan Yesus. Dia kirim undangan, Tuhan Yesus datangnya ke rumahku yang baru ini. Aku mau Tuhan Yesus nanti hadir di situ. Wah. Singkat cerita, Tuhan Yesus datang ke rumah anak muda itu, ikut pesta di sana. Selesai acara dari pagi sampai siang sampai malam, tamu-tamu sudah pada pulang, keluarga sudah pulang semua. Dan waktu terakhir Yesus pun mau pulang, dia mau pamit. Dia bilang, anak muda, terima kasih kau sudah undang aku mau pulang, kata Tuhan Yesus. Anak muda ini bilang, oh Tuhan Yesus, Tuhan jangan pulang. Tuhan harus menginap di rumahku ini. Aku sudah khusus sediakan ada kamar di lantai 2. Di sanalah Tuhan Yesus akan menginap malam ini. Kamarnya bagus, ya kan? Pakai AC, ya kan? Dan juga dikasih TV yang besar, ya. 120 inci. Pernah lihat TV 120 inci? Belum, ya saya pun belum. Karena diundang begitu, ya sudahlah, Tuhan Yesus bilang, oh ya terima kasih anak muda. Singkat cerita, Tuhan Yesus tidur, anak muda itu pun tidur di bawah, ya, dia lantai 1 kamarnya. Waktu itu sudah sekitar jam 12 malam. Anak muda itu sudah mau tidur. Tiba-tiba dia dengar suara diketuk. Pintu rumahnya diketuk. Bangun anak muda itu. Dia lihat jam. Udah mau jam 1. Siapa yang datang malam-malam jam segini? Jangan-jangan ada keluarga aku tadi mogok mobilnya. Atau mungkin jangan-jangan ada yang ketinggalan. Mungkin tadi di sini sepatunya, dompetnya. Jadi anak muda itu keluar dari pintu kamarnya. Dia masuk ke ruang tengah dan dia buka pintunya. Waktu dia buka pintunya, rupanya yang di depan rumah itu adalah setan yang hitam, yang mengerikan. Dia tendang dia anak muda itu. Anak muda itu jatuh. Kemudian setan itu datang ke dalam rumah. Dia pukuli anak muda itu. Anak muda itu teriak, tolong. Dia dipukuli sama setan. Waktu dia dipukuli, baru dia teringat ada Tuhan Yesus di lantai 2. Kemudian dia teriak, Yesus, tolong aku Tuhan. Waktu anak muda itu berseru, dia teriak, Tuhan Yesus keluar dari pintu dan turun. Dan waktu setan melihat ada Yesus, apa yang terjadi? Setannya lari keluar rumah. Dan Yesus datang ke anak muda itu.
Kenapa kau? Tuhan, sakit Tuhan, aku dipukuli. Lihat ini udara di kepala ini Tuhan, dipukuli setan. Kata anak muda itu, Tuhan kenapa gak langsung kau tolong aku? Kata Tuhan Yesus, anak muda, aku ada di lantai 2. Dan kau tidak langsung panggil aku. Jadi kau dipukul sama setan. Ya Tuhan, aku salah Tuhan. Kalau begitu Tuhan, sudahlah. Pokoknya Tuhan yang menguasai semua, jangan di kamar saja. Semua lantai 2, lantai 3 sama Tuhan Yesus. Oh gitu kata Tuhan Yesus. Iya. Oke. Anak muda itu kemudian tidur lagi. Dia udah mau tidur, tiba-tiba ketok lagi pintu. Siapa ini? Tapi gak mungkin lah. Setan sudah tahu ada Yesus di rumahku. Tidak mungkin dia datang lagi ke sini. Ini pasti orang lain. Kemudian dia buka lagi pintu kamar. Dia keluar lagi, dibukanya pintu rumahnya. Rupanya bukan hanya setan, tapi setan sama kawan-kawannya 7 orang. Dia tendang pintunya, dan 7 setan pukuli anak muda itu. Anakmu itu menjerat. Dia ingat lagi Yesus. Yesus datang lagi. Setan yang sama kawannya 7-nya lari keluar rumah. Anak mudanya nangis bagi Tuhan. Kenapa kau biarkan aku dipukuli 7 setan Tuhan? Yesus bilang, maaf anak muda. Yang kau kasih cuma lantai 2 sama lantai 3 kan? Lantai 1 kan masih kau di situ. Oh iya Tuhan ya. Rupanya aku salah. Kalau kau kasih semua rumahmu ini, aku yang berkuasa, aku akan jaga, kata Tuhan Yesus. Oh iya Tuhan, aku salah Tuhan. Kalau begitu Tuhan, sudahlah. Rumah ini rumahmu Tuhan Yesus, kata anak muda itu. Betul kata Tuhan. Betul Tuhan, dikeluarkannya sertifikatnya. Ini Tuhan sama Tuhan sajalah sertifikatnya. Pokoknya rumah udah milik Tuhan. Tuhan Yesus bilang, sudah kuliah hatimu. Berarti aku yang berkuasa di rumah ini kan, kata Tuhan Yesus. Iya Tuhan. Ya udah, tidur saja kau, kata Tuhan Yesus. Tidur anak muda itu. Tapi lagi mau tidur, datang lagi ketok. Anak muda itu takut. Kalau pertama sendiri, habis itu 7 orang, habis ini pasti satu kampung datang. Dia keluar pintu rumah, dia takut ke depan. Tiba-tiba ada suara batuk dari belakang. Dia lihat ke belakang, ada Tuhan Yesus berdiri di situ. Belakang, kata Tuhan Yesus. Aku yang punya rumah ini, kata Tuhan. Oh iya Tuhan, anak muda itu dia mundur ke belakang, di belakang Tuhan Yesus. Dan akhirnya Tuhan Yesus maju ke pintu. Dia buka pintu rumah itu. Betul, setan sama satu kampung. Tapi waktu setan yang di depan itu, dia lihat pintu terbuka. Dan dia buka pintu rumahnya itu adalah Yesus. Langsung dia bilang, Om Gondrong. Maaf Om. Maaf, salah alamat. Mereka semua, kawan-kawan, salah alamat. Pergi kita. Kata mereka semua pergi setan. Dengar. Banyak orang seperti anak muda ini. Dia sudah orang Kristen, tapi yang berkuasa dalam hidupnya dirinya. Itu sebabnya udah orang Kristen dia, tapi hidupnya masih kalah sama setan. Oh, sebagian sudah pergi ke gereja, sebagian sudah jadi pelayan gereja, tapi tetap hidupnya macam-macam. Setan masih menang dalam hidupnya. Anaknya kena narkoba, anaknya main judi, suaminya masih terikat dengan tuak, main judi. Kenapa? Padahal dia orang Kristen. Padahal harusnya Yesus dalam hidup kita berkuasa menaklukkan semua setan, iblis, dan perbuatan dosa. Betul? Kalau memang Yesus di hati kita, maka setan akan keluar dalam hidup kita. Tapi kenapa itu bisa terjadi Bapak Ibu? Karena ternyata Yesus itu belum jadi penguasa dalam hidupnya. Yesus itu belum jadi Tuhan. Kalau saya tanya sekarang, semua yang hadir di sini, siapa nama Tuhan saudara? Siapa nama Tuhanmu?
Siapa nama Tuhanmu? Oh, Yesus kita bilang. Tahu saudara apa artinya Tuhan? Halo? Hah? Tuhan saudara bilang. Saudara tahu apa artinya Tuhan? Makanya jangan bilang, oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Saudara nggak tahu apa artinya itu Tuhan. Dengar malam ini Bapak. Tuhan itu artinya sama dengan Tuhan. Tuhan itu artinya Dia yang berkuasa dalam hidupmu. Dia yang mengatur hidupmu. Kalau memang Yesus adalah Tuhan kita, maka Dialah yang berkuasa atas seluruh hidup kita. Tangan kita, kaki kita, mulut kita, mata kita. Dia yang berkuasa, Dia yang mengatur. Kalau Yesus Tuhan kita, maka setan iblis tidak akan berkuasa dalam hidup kita. Tapi kalau tidak, mau ke gereja pun kita 10 tahun, 15 tahun, setan masih terus mengalahkan kita. Itu sebabnya malam ini firman Tuhan menjadikan Yesus jadi penguasa tunggal dalam hidup kita. Tuhan tidak mau satu pun di dalam hidup kita ini yang tidak dikuasai oleh Tuhan. Amin. Amin. Kalau tidak nanti seperti anak muda tadi. Dia cuma serahkan sebagian dari hatinya. Itu sebabnya iblis kadang masih berkuasa dalam hidupnya. Kita sudah ke gereja tapi anak kita macam-macam. Masih terikat dengan dosa. Masih kalah dengan sakit penyakit. Kenapa? Karena setan masih bisa masuk dalam hidup kita. Bagaimana supaya Tuhan Yesus itu menjadi penguasa dalam hidup kita? Hari ini kita akan belajar Bapak Ibu. Mari kita buka firman Tuhan. Bisa langsung klik di website. Kita tidak mau setan menguasai hidup kita. Amin. Karena kalau setan berkuasa dalam hidup kita, Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang untuk mencuri dan membinasakan. Setan itu sangat pintar, Bapak. Dia sudah 6.000 tahun umurnya. Dia tahu bagaimana supaya kita ini hancur. Dia datang untuk mencuri. Dia mengambil yang harusnya jadi hak saudara. Harusnya di tengah-tengah keluarga itu ada sukacita, ada damai sejahtera, tapi dia curi. Anak kita yang harusnya baik-baik, tapi anak kita dicuri. Sehingga kena narkoba, minuman keras, main judi. Suami kita dicuri. Mama. Betul mama. Ada suami yang dicuri di sini? Oh, banyak. Ya. Setan ingin mencuri, tapi setan tidak hanya mau mencuri, dia mau membunuh kita. Ya. Banyak anak-anak muda sekarang ya mati karena terikat dengan narkoba. Banyak sekali. Kemarin saya melayani di lapas narkoba. Anak-anak muda banyak di sana. Di penjara-penjara banyak anak-anak muda. Tapi setan tidak hanya mau membunuh, dia mau membinasakan kita. Dia mau bawa Bapak Ibu semua. Kita kalau tidak jadikan Yesus penguasa tunggal, dia mau binasakan kita masuk neraka. Tapi malam ini kita mau. Kita belajar dan kemudian bagaimana kita mengalahkan setan itu. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Siapapun berbuat dosa, dia adalah hamba dosa. Hamba itu artinya adalah orang yang diikat, Bapak Ibu, yang tidak berdaya, dia nggak bisa melakukan apa-apa. Kalau ada orang yang sudah jadi hamba, jadi budak, maka budak itu harus mengikuti apa yang dikatakan tuannya. Dan kalau kita melakukan dosa, maka kita akan diperbudak oleh dosa, oleh setan. Makanya anak-anak Tuhan dengar, jangan coba-coba sentuh dosa, jangan coba-coba dekatin dosa, jangan coba-coba bermain-main dengan dosa. Karena kalau kita lakukan itu, maka kita akan dijadikan hamba, budak oleh setan. Banyak saya lihat Bapak Ibu, anak-anak muda datang kata kawannya, kau
kelas 2 SMA, kelas 3 SMA, belum merokok juga kau. Bencong kau, katanya. Iya kan? Iya kan? Kadang dulu saya dibilang begitu. Nggak merokok kau ya, bencong kau, katanya. Bapak Ibu, dengar ya. Ada di sini anak-anak muda. Kalau saya pergi ke Kabanjahe, ke Medan, saya pergi ke Jawa, setiap saya ketemu laki-laki yang bencong, yang kayak tukang salon itu kan, hai katanya itu kan, semua bencong-bencong itu merokok. Betul. Nanti kalau cari tahu di kota-kota itu. Jadi dengar, kalau ada orang bilang kalau kau nggak merokok bencong, bilang sama dia, yang merokok ya bencong, karena bencong semua merokok. Betul, Bapak Ibu. Tapi kalau orang tidak merokok, justru dia menjaga dirinya. Dia tahu tubuhnya ini adalah bait suci Tuhan, ini adalah milik Tuhan, maka dia tidak akan mengotori tubuhnya. Haleluya. Makanya anak-anak gadis, ya kan, anak-anak gadis yang cantik-cantik di sini. Kalau ada anak laki-laki mau suka sama kalian, lihat dulu kalau dia merokok, jangan mau sama dia. Kenapa? Karena dirinya saja pun dia tidak kasihi, apalagi mengasihi orang lain. Tapi bagaimana saya lepas dari rokok, dari judi, dari minuman keras, dari tua? Karena belum ada Yesus di sini. Belum ada Yesus, makanya tidak ada kuasa. Makanya kita diperbudak oleh dosa, oleh kebiasaan dosa kita. Jangan coba-coba deketin dosa. Ini kan di sini tadi ada anjing kan? Pasti di sini ada kotoran anjing kanannya di tengah jalan ya kan? Terus kita bilang, bau ya? Bau gini? Bau. Sudah tahu itu kotoran yang bau, menjijikkan, ngapain didekatin? Dicium-cium lagi, dekatin, enggak nyata ya. Itu dosa pun begitu Bapak Ibu. Jangan dekati dosa. Kalau memang kita tahu itu tempat dosa, jangan deketin. Lari dari situ. Mau ditawarkan pun, enggak, itu dosa. Karena kalau kita pegang sekali, kita lakukan sekali, kita akan jadi hambanya. Makanya, dengar, orang Kristen jangan lagi ke dukun. Kalau saudara ke dukun, saudara diikat oleh setan, kuasa kegelapan. Jangan coba-coba. Apapun yang terjadi, jangan ke dukun. Sekali saudara ke sana, rohmu akan ditawan oleh setan. Saya sudah banyak doain orang yang kerasukan, orang yang sampai gila. Kenapa? Saya tanya, pasti kalian sudah ke dukun? Iya, Mang. Orang Kristen juga itu. Habis gak sembuh-sembuh, Mang katanya, datang cari hamba Tuhan, berdoa pada Yesus, engkau bisa lepas. Tapi kalau kita pergi ke dukun, tambah sakit, tambah parah kita di sana. Ada yang udah kita datang ke gereja. Saya bilang, kenapa ini? Iya, stres dia. Waktu meletus Gunung Sinabung, lagi bagus kentangnya, hancur semua kentangnya, stres dia. Terus saya bilang, ya kami bawalah ke dukun pendeta. Katanya, tambah parah lah. Dengar, setan tidak pernah melepaskan kita dari hal-hal yang tidak baik. Dia selalu punya tumbal. Dia minta imbalan. Kalaupun kita sembuh, tapi kita akan ditawan oleh dia. Makanya kita orang Kristen tidak boleh berhubungan dengan dosa, tidak boleh berhubungan dengan kuasa kegelapan. Amin. Amin. Siapa di sini pernah membunuh? Boleh angkat tangan. Siapa pernah di sini membunuh? Hah? Coba lihat mukanya yang kiri kanan, coba lihat. Bilang sama dia, kayaknya kau pernah membunuh. Ngaku saja dulu, bilang, ngaku dulu. Berapa orang sudah pernah kau bunuh orang itu? Saya lihat muka-mukanya baik yang di rumah itu semua pernah membunuh semua ini. Bapak-bapak pendeta ini pun pernah membunuh semua ini. Iya, betul. Saudara, saya mau buktikan bahwa saudara adalah pembunuh. Kita buka di dalam firman Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 15. Kita ini banyak yang membunuh. Sudah pernah membunuh. Mungkin bukan hanya 1. Mungkin 3, 4, 5 ya.
Ada yang sini, kalau Ferdi Sambo dibunuhnya Joshua, iya kan? Betul ya? Ajudannya pun dia bunuh. Wah, jahat dia ya. Jahat nggak Ferdi Sambo? Bilang sama kiri kan, kau bisa lebih jahat dari Ferdi Sambo. Coba kita lihat dulu ya. Nah, kita baca dulu firman Tuhan ini. 1 Yohanes 3 ayat 15. 1, 2, 3. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang. Nah, iya kan? Iya kan? Siapapun pernah atau masih membenci saudaranya, edanya, inang simatuannya, tetangga rumahnya, suaminya, itonya, lainnya, dia adalah seorang pembunuh. Salamin dulu kiri kanan. Rupanya sama-sama pembunuh rupanya kita. Salamin dulu. Gak usah gak kau pembunuh. Ya. Siapa yang pernah membunuh? Angkat tangan. Oh, saya pun angkat tangan. Pendeta pun angkat tangan. Ya kan? Dan firman Tuhan tadi katakan, siapa yang melakukan dosa, dia akan menjadi hamba dosa. Kalau kita membenci seseorang, maka hati kita ini diikat oleh dosa. Makanya tidak ada sukacita. Ke gereja pun kita datang pula ke gereja, musuh kita itu, gereja pula siapa itu, cekak ya. Sambil nyanyi pun dia, haleluya, haleluya. WL pula dia kan, dia WL dia nggak mau dilihat ke sana, nggak boleh kau. Puji Tuhan, Pantekosta, Pantekosta, benci kali, Pantekosta. Kita lewat depan rumahnya kan, langsung kita buang muka. Mau ke gereja aku. Benci kali. Terus datang pula anjingnya ke rumah kita. Oh, aku ambillah batu yang besar ini, bunuhlah kau. Saking bencinya kita sama yang punya, anjingnya pun kena. Itu kalau orang sudah terikat dosa, benci, dendam. Inang, dengar. Kalau hanya jadi pembunuh, nggak apa-apa. Ayat 15 tadi berkata begini, dengar ini penting. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Orang yang tidak bisa mengampuni, masih membenci, tidak peduli dia sudah rajin ke gereja, sudah lama di gereja, bahkan sintua, bahkan pendeta pun, kalau dia tidak mengampuni orang yang bersalah, dia tidak masuk surga. Dengar ini. Jangan nanti saudara sudah lama jadi orang Kristen, tapi saudara tidak mau mengampuni orang yang bersalah, saudara tidak masuk surga. Aku sayang sama semua itu. Makanya aku datang ke sini, aku bawa kabar berita firman Tuhan. Jangan nanti sudah lama kita gereja, tapi kita masih membenci seseorang, tak masuk surga kita, kata firman Tuhan. Ngeri kan? Ngapain coba kita jadi orang Kristen tapi masih menyimpan kebencian? Tapi mungkin inang di sini bilang, oh Pak Pendeta, gak tahu kau sakit kau, lihat hatiku ini. Mana mungkin lagi ku ampuni dia Pak Pendeta, Pak Pendeta. Inang. Gak tahu Inang, tapi yang ku tahu kalau kau tak mengampuni, tak masuk surga kau. Apa pun ceritanya. Makanya kita perlu Tuhan Yesus, amin. Makanya ya, jadikan Yesus jadi penguasa dalam hidupmu, supaya apa yang gelap itu, supaya yang tadinya kamu tidak, kita tidak bisa mengampuni, kalau Yesus masuk dalam hati kita, kita pasti bisa mengampuni orang itu. Amin. Bapak-bapak, woi bapak-bapak, masih di situ dia kau bapak-bapak. Kata Tuhan Yesus, kalau ada yang melihat wanita yang bukan istrinya dan menginginkannya, maka dia sudah berzina. Gimana itu bapak-bapak? Pernah berzina? Hati-hati. Cuman di kamarnya dia, cantik kali Borussia tuh.
cantik kali, seksi kali, padahal istrinya di sebelah. Firman Tuhan bilang kau sudah berzina. Tapi gimana aku bisa melawan dosa ini? Karena kita sudah jadi hamba dosa. Amang inang. Itu sebabnya Yesus datang ke dunia ini. Dia mau melepaskan kita dari dosa. Yesus itu artinya apa? Nama Yesus itu artinya Yesua. Ye itu Allah. Sua itu penyelamat. Dialah yang menyelamatkan kita, yang membebaskan kita, melepaskan kita dari apa? Dari dosa-dosa kita. Haleluya. Tapi kita harus serahkan seluruh hidup kita. Jangan hanya sebagian. Jangan hanya jadi orang Kristen. Jangan hanya jadi anggota jemaat. Tapi serahkanlah hidupmu semuanya kepada Tuhan Yesus. Supaya Yesus bisa melepaskan kita dari dosa-dosa. Supaya Yesus bisa mengalahkan setan-setan yang mau membinasakan kita itu. Menghancurkan hidup kita. Nah, aman. Bisa dikit. Yesus tidak mau setengah-setengah. Dia mau menjadikan kita ini adalah miliknya sepenuhnya. Itu sebabnya sebetulnya di dalam hukum Taurat, hukum 10 perintah Tuhan, jangan ada Allah lain di hadapanku. Harus satu-satunya adalah Tuhan Yesus dalam hidupnya. Dia yang berkuasa. Dia yang menjadi penguasa dalam hidupmu. Dia yang paling utama dalam hidup kita. Kalau tidak, kita bukan milik Tuhan Yesus. Sekitar beberapa bulan yang lalu, bulan Desember ya, saya pergi Natal ke daerah Pekanbaru. Ada mama-mama. Waktu selesai ibadah dia bilang, Pak Pendeta, aku mau bersaksi. Bersaksi apa Inang? Aku bilang. Dia bilang begini, tadi waktu Amang khotbah tentang mengampuni, aku tidak mau mengampuni. Aku benci sama si mantu aku. Sudah 2 bulan ini dia sakit kali dibuatnya hatiku, Pak Pendeta. Terus gimana? Senangnya hatimu kalau kau nggak bisa mengampuni? Enggak Pak Pendeta, 2 bulan ini kepalaku selalu sakit. Tapi waktu tadi Pak Pendeta suruh, siapa yang mau disembuhkan, siapa mau dilepaskan, aku bilang Tuhan Yesus, aku serahkan hidupku. Aku tidak mau menyimpan kepahitan, kemarahan. Aku mau maju ke depan disembuhkan. Dan dia menyerahkan, dia bilang, dan aku mau mengampuni si mantu aku. Dan waktu dia datang ke depan dan didoakan, semua penyakitnya dilepaskan Bapak. Dia dibebaskan. Kenapa? Karena dia mau mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Mau Yesus berkuasa dalam hidupnya. Kalau Yesus masuk dalam hatimu, dengar, Inang, Amang, dia yang akan menolong engkau bisa mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Amin. Kalau manusia tidak punya pengampunan, manusia tidak punya kasih. Itu sebabnya kita perlu Yesus. Kalau ada orang yang menyakiti hati kita, kita minta Yesus penuhi hatiku. Kemudian kita bisa mengalirkan kasih Yesus. Kalau Yesus berkata, kalau dosamu saja aku ampuni, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Apa kata Yesus? Kalau engkau pergi ke gereja, ke rumah Tuhan, dan waktu engkau lagi berdoa, teringat ada orang yang kau benci atau membenci engkau, apa kata Tuhan Yesus? Tinggalkan doamu, tinggalkan gereja itu. Gak ada artinya kau ke gereja, gak ada artinya kau berdoa. Tapi kau harus pergi ke rumah orang itu dan kau berdamai dulu sama orang itu. Bilang, oh Eda, salah doa Eda. Eda, berdamailah kita Eda. Baru firman Tuhan katakan, setelah berdamai, mengampuni, baru kau kembali ke rumah Tuhan berdoa. Dan apa yang kau minta pada Tuhan, Tuhan akan berikan. Banyak di sini, kita ini, dengar, Amang Inang. Doamu gak didengar Tuhan karena hatimu masih menyimpan kepahitan, masih menyimpan dosa. Kitab Yesaya berkata, bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinga Tuhan kurang tajam, tapi ada dosa yang menghalangi. Kita ke gereja tapi masih benci orang lain. Kita ke gereja tapi masih terikat dengan dosa-dosa, masih terikat dengan
kedagingan kita. Nggak didengar Tuhan doamu. Nggak heran anakmu nakal-nakal. Nggak heran utangmu banyak. Nggak heran sakitmu nggak sembuh-sembuh. Masih ada dosa di sini, di hati kita ini. Tapi Yesus datang untuk mau membebaskan kita. Haleluya. Itulah kabar baik. Amang, Ina. Jangan biarkan setan menipu kita. Firman Tuhan katakan, kita baca. Ini ayat terakhir. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ingat, kalau memang kau sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, amang, maka hidupmu bukan lagi kau yang atur, harus Tuhan yang atur. Kalau pagi-pagi betul, apa kata firman Tuhan? Berdoa. Yesus setiap dia bangun pagi, dia khusus berdoa, mengasingkan diri. Anak-anak Tuhan, dengar orang-orang Kristen. Kalau memang kau mengasihi Tuhan, bangun pagi yang kau pikirkan adalah Tuhan yang pertama. Amin. Bukan masak apa, sayur apa hari ini. Mau ke ladang bawa apa? Pupuk, cangkol. Jangan pikirkan itu dulu. Bangun pagi, langsung kau duduk di tempat tidurmu atau di ruang tamu, berdoa di situ. Menyembah Tuhan di situ, cari wajah Tuhan di situ. Itu tandanya engkau mengasihi Tuhan. Tapi kalau bangun pagi langsung kita pikirkan apa? Cangkol, pupuk, ya kan? Masa apa? Masa ini prang preng prong, prang preng prong. Berarti kita tidak mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, bangun pagi-pagi, kita bersyukur dulu. Terima kasih Tuhan, Kau masih berikan aku nafas kehidupan. Masih bisa sehat aku Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita menaikkan pujian. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan kita mulai berdoa kepada Tuhan. Harusnya itu yang dilakukan anak-anak Tuhan. Amin. Kalau memang kita mencintai Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kata Raja Daud. Ini tidak. Kapan terakhir kau buka Alkitabmu, Inang, Mamang? Dengar. Alkitab itu firman Tuhan katakan Yohanes pasal 1. Pada mulanya adalah firman, ya kan? Kalau kita liturgi Natal, wah, mantap kali kita bacanya, ya kan? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi Alkitab kita ini, itulah perkataan Tuhan. Kalau kita tidak dengar suara Tuhan, kalau tidak mau, tidak suka kita dengar suara Tuhan, berarti kita tidak sayang Tuhan. Makanya dengar, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, bangun pagi pertama-tama yang harus kita lakukan adalah berdoa dan baca firman. Amin. Jangan yang lain-lain dulu. Kalau memang kita ini adalah milik Tuhan. Tapi kalau memang kita bukan milik Tuhan, kita nggak peduli gereja, nggak peduli doa, nggak peduli dengar firman Tuhan. Bapak Ibu dengar. Firman Tuhan katakan, kalau kita sudah percaya Yesus sudah mati untuk kita, maka kita tidak lagi hidup untuk diri kita, tetapi untuk Tuhan. Emang, Inang, Yesus satu-satunya yang mencintai engkau di dunia ini. Tidak ada yang lain. Inang, cintanya suamimu samamu? Cinta atau enggak? Senyum-senyum dia. Berarti ragu dia. Kalau seandainya lah, kutanya Inang-Inang ini, kalau besok sakitlah perutmu, sakit kali perutku, Bapak Siano, Bapak Uco, ya udah puskesmas lah kita. Bawa puskesmas, mana sini puskesmas dekat? 3 Liga? Stember. Dibawa Stember, kata bidan, ini nggak bisa lagi nih. Ya kan, ini harus ke Medan katanya. Dibawalah ke Medan, ke Damalik, diperiksa. Apa kata dokter? Dia bilang, aduh, Inang abang udah terlambat. Udah rusak ginjalmu duanya. Jadi kalau kau mau masih hidup, jalan satu-satunya bayar 5 miliar. Atau ada yang kasih ginjal. Kira-kira menurut Inang lah di sini. Maunya suamimu kasih 1 ginjalnya sama kau?
Maunya? Datang kata suaminya, udahlah, pulang aja kita ke Rambah Rata, berdoa sajalah kita. Kenapa? Nggak mau dia ngasih ginjalnya. Padahal dulu waktu pacaran apa katanya? Kaulah jantung hatiku, kaulah dadaku, hanya namamu yang tertulis di situ. Tapi kalau dokter bilang, kasih jantungmu pak, biar istrimu hidup kau mati, katanya, kira-kira maunya dia? Alah. Kalau mati istriku, bisa kawin lagi aku, kata ibu lah. Tidak ada yang mau mati untukmu. Dengar, suamimu, anakmu pun gak mau mati untukmu, kecuali Yesus. Haleluya. Yesus datang ke dunia ini, dia mau mati untuk kita orang berdosa. Kita yang berdosa, dia yang mati menggantikan kita. Tapi dengar, firman Tuhan katakan sekali lagi. Banyak kita bilang, oh aku percaya Yesus. Tapi kita tidak serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Yesus. Kita tidak mencintai Yesus. Kita tidak mengutamakan Yesus dalam hidup kita. Tapi malam ini ambil keputusan untuk menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Amin. Semua hidup kita bisa diklik. Baik di keluarga kita, baik uang kita, baik waktu-waktu kita. Dengar, amang, jangan lagi banyak waktumu di kedai tua sana. Ajari anakmu di rumah, berdoa sama-sama di situ, berangkat ke gereja sama suami istri. Tinggalkan yang tidak perlu, tinggalkan dosa, tinggalkan kesenangan dunia ini, tapi hidup untuk Tuhan. Karena kalau kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, nanti engkau tidak akan bersama dengan istrimu di sorga. Gereja tidak menyelamatkan. Dengar, walaupun saudara sudah lama jadi anggota gereja, gereja tidak menyelamatkan. Hanya Yesus yang menyelamatkan. Dan kita tahu Yesus itu ada di dalam diri kita. Yesus itu sudah menyelamatkan kita. Kalau kita tidak lagi melakukan dosa, inang, amang. Tapi kalau kita masih suka melakukan dosa, itu tandanya belum ada Yesus di hatimu. Hati-hati. Hati-hati. Saya tidak tahu, saya datang ke sini. Mungkin ini adalah malam terakhirmu mendengar firman Tuhan. Mungkin besok engkau sudah dengar ada kawanmu yang meninggal dunia. Tapi tidak masalah kalau kita mati, asal mati di dalam Tuhan Yesus. Karena ada sorga, hidup kekal yang mulia. Tapi kalau malam ini saya tanya semua, inang, amang, sudahkah kau diselamatkan? Sudahkah Yesus jadi Tuhan dalam hidupmu? Kalau tidak, ada api neraka menunggu engkau. Hati-hati. Tapi kalau malam ini engkau berkata, Tuhan, selama ini aku tidak pernah tahu aku sudah selamat atau belum. Tapi yang aku tahu, aku masih suka melakukan dosa. Aku masih benci orang, belum bisa kuampuni. Aku masih suka menyenangkan dagingku, main judi, minum tua, mabuk-mabukan, berzina, Tuhan. Maka malam ini datang, bawa hidupmu, serahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus. Buka hatimu dan Yesus akan masuk dalam hatimu. Dia akan membebaskan engkau dari dosamu. Tapi bukan hanya itu. Kalau engkau sungguh-sungguh malam ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, namamu akan dicatat di sorga. Tuhan Yesus bilang sudah selesai. Semua dosa kita yang dulu yang begitu banyak, Tuhan akan ampuni, amang, inang. Saya hidup lama di dalam dosa. Saya tinggal di Jakarta. Uang saya banyak. Saya kuliah di ITB. Saya kerja di perusahaan asing. Saya pergi ke Inggris. Saya pikir banyak uang, hidupku akan senang. Tidak ada kesenangan di dunia ini. Tapi waktu saya kenal Yesus, saya serahkan hidup saya pada Yesus, saya merasakan ada damai sejahtera. Uang tidak akan memberi engkau kebahagiaan sejahtera. Justru uang akan membawa engkau melakukan banyak dosa. Dengar bapak-bapak. Tapi kalau engkau dekat sama Tuhan Yesus, ada sukacita dari surga. Engkau akan menerima keselamatan malam ini.
Saya menantang saudara. Sudahkah engkau diselamatkan? Sudahkah dosa-dosa tidak lagi berkuasa dalam hidupmu? Kalaupun iya, mari buka hatimu, datang pada Tuhan Yesus. Dia sanggup pulihkan hidupmu malam ini. Haleluya. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Dia sanggup, dia sanggup. Hanya Yesus yang sanggup. Amang Inang. Mari Amang Inang. Datang dengan jujur. Lihat hidupmu selama ini. Saya mau tanya, Amang Inang. Kalau seandainya malam ini Tuhan Yesus panggil engkau. Malam ini engkau meninggal dunia. Sudahkah engkau yakin pasti masuk surga? Kalau belum, malam ini buka hatimu. Tuhan, ampuni aku. Yesus, datang dalam hatiku. Yesus, selamatkan aku dari neraka Tuhan. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Mungkin malam ini. Mungkin malam ini. Itu sebabnya saya datang ke sini. Untuk memberitakan kabar baik bagimu. Engkau tidak perlu masuk neraka, Amang. Inang. Buka saja hatimu. Serahkan hidupmu pada Yesus. Engkau akan menerima keselamatan. Mari kita bangkit berdiri semua. Siapapun kita berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus di sini. Kita katakan, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Yesus Allah-Mu, besar kuasa-Mu. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Amang Inang. Saya tidak membawa nama gereja malam ini di sini. Saya buka hatimu, Amang Inang. Kalau penjahat di sebelah Yesus saja dia ampuni. Yesus terima dia. Penjahat itu berkata, Yesus ingat aku. Yesus selamatkan aku. Maka malam ini, siapapun engkau, kalau malam ini setelah dengar firman Tuhan, rohmu berkata, oh aku harus diselamatkan. Aku harus diselamatkan. Maka buka hatimu. Terima Yesus. Jadikan Yesus berkuasa di dalam hidupmu. Yesus sanggup menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Oh, Dia sanggup. Dia sanggup. Amin Tuhan. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Amang Inang. Waktu Yesus ada di dunia ini, kalau ada orang mau disembuhkannya, maka orang itu harus berseru kepada Yesus. Yesus anak Daud, ampuni aku. Yesus anak Daud, sembuhkan aku. Dan orang sakit itu, orang berdosa itu datang di hadapan Yesus, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Malam ini Inang Amang, tidak usah lihat kiri kanan. Tapi kalau malam ini engkau mau
menerima keselamatan. Engkau mau diampuni dosa-dosa. Mungkin ada dosa kebencian yang selama ini kau gak pernah bisa mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Jangan simpan, jangan bawa dosa itu. Kalau engkau nanti mati membawa kebencianmu, engkau gak masuk sorga, inang amang, siapapun engkau. Makanya malam ini buka hati. Kalau engkau masih terikat dengan dosa-dosa, minuman keras, judi, narkoba, apapun, datang pada Yesus. Malam ini saya menantang saudara dengan iman. Nanti saudara maju ke depan ini, datang bukan kepada pendeta, bukan. Saudara datang dengan iman, seolah-olah ada Yesus di sini, dan Yesus akan melepaskan engkau. Yesus akan menyembuhkan engkau. Yang sakit disembuhkan, yang berdosa dilepaskan, yang terikat dibebaskan. Malam ini jangan lihat kiri kanan, bawa saja hidupmu pada Tuhan Yesus. Saya undang saudara, engkau yang mau diselamatkan, engkau yang mau dibebaskan, engkau yang mau diampuni, mari datang ke depan ini. Engkau yang taruh tangan di dadamu, engkau yang masih takut mati, engkau yang belum tahu apakah kau masuk surga, mari datang ke depan ini. Engkau akan menerima keselamatan, pengampunan dari Tuhan. Dia sanggup, dia sanggup. Haleluya. Yesus sanggup. Mari kita, mari datang pada Yesus, datang pada Tuhan. Jangan ragu, jangan malu kepada Yesus. Yesus yang sanggup memulihkan engkau. Haleluya. Mari abang, Tuhan mengasihimu, Yesus mengasihimu. Oh haleluya. Mari datang pada Yesus, mari datang pada Yesus. Mari datang pada Yesus. Lari dari neraka, lari dari neraka, datang pada Yesus. Oh haleluya. Oh haleluya. Haleluya Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Tinggalkan dosamu, tinggalkan dosamu, datang pada Yesus. Tinggalkan dosamu, datang pada Yesus. Sanggup. Amin. Saya minta hamba-hamba Tuhan boleh bersama-sama hamba-hamba Tuhan mendoakan. Mari hamba-hamba Tuhan kita berdoa bersama. Haleluya. Engkau yang berdoa di depan ini, atau mungkin ada saudara di belakang sana, gak apa-apa Inang, di situ pun kau gak apa-apa kalau engkau buka hatimu. Tapi saya mau saudara membuka hati. Kita akan berdoa dulu. Ikut-ikut saya berdoa, Amang Inang. Ikut-ikut saya berdoa, Amang Inang. Mari katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus. Aku orang berdosa Tuhan. Banyak dosaku Tuhan Yesus. Ampuni aku Tuhan. Sucikan aku Tuhan dengan darah-Mu Yesus. Hari ini Tuhan, kubu Tuhan, masuk dalam hatiku Tuhan. Engkaulah Tuhanku Yesus. Engkaulah penguasa hidupku. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, aku percaya Tuhan Yesus, Engkau mengampuni dosaku. Terima kasih Tuhan. Aku percaya Engkau sudah mati di kayu salib untuk dosa-dosaku, tapi Engkau sudah bangkit dan hidup, memberikan hidup yang baru bagiku. Di dalam nama Tuhan Yesus, Dia sanggup, Dia sanggup. Mari kita berdoa. Oh, mari hamba-hamba Tuhan kita berdoa.
Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Oh, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima. Kebebasan. Lepaskan dalam nama Yesus. Haleluya. Ya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hari ini Yesus mengampuni. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yes. Dalam nama Yesus. 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 Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Hari ini Tuhan. Jatuh dalam nama Yesus. Bebas dalam nama Yesus. Ampuni dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Terima kasih dalam nama Yesus. Terima kebenaran. Terima kesembuhan. Terima keselamatan dalam nama Yesus. Haleluya. Oh, dia sanggup. Amin. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami pengampunan dosa. Ya, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima pengampunan. Dalam nama Yesus. Terima kebenaran. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Amin. Roh Kudus jamaah. Roh Kudus jamaah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan malam ini. Siapapun kami yang malam ini membuka hati, malam ini Yesus sudah mengampuni semua dosa kami, mengampuni semua kesalahan kami. Dan malam ini Tuhan, kami jadikan Yesus jadi penguasa satu-satunya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati anak-anakmu yang datang malam hari ini memberi hidupnya. Biarlah setiap hari mereka akan mengutamakan Tuhan. Mereka akan mencari Tuhan setiap hari. Berdoa, merenungkan firman-Mu setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau berdoa satu lagi Bapak Ibu. Kalau ada di antara saudara yang sakit malam ini, kami mau berdoa. Ada banyak kesembuhan ketika Yesus kita jadikan jadi penguasa tunggal dalam hidup kita. Saya mau mengundang Bapak Ibu, kalau engkau mengalami sakit penyakit, kami mau berdoa bagi saudara. Yang menyembuhkan bukan kami, Yesus. Yesus itu sangat berkuasa. Beberapa tahun yang lalu, kami pergi ke satu desa. Ada opung-opung, sudah bertahun-tahun pakai tongkat, punggungnya bengkok. Tapi waktu kami tantang dia maju ke depan didoakan. Setelah dia didoakan, dia melepaskan tongkatnya, dia sudah berdiri bisa lari. Dan ternyata dia dukun terbesar di kampung itu. Malam ini, kalau ada di antara saudara yang mungkin sakit penyakit, membawa sakit penyakit di dalam tubuh, apa saja, kita akan berdoa. Kuasa Tuhan ada di sini. Amin. Kalau ada di antara saudara yang sakit, boleh angkat tangan. Siapa yang mau didoakan untuk didoakan yang sakit? Mari. Yang di rumah itu mari ke sini, Inang. Amang. Anak-anak muda, kalau ada yang sakit, mari maju ke depan. Supaya engkau melihat bahwa Yesus itu berkuasa. Malam ini siapa lagi? Ada yang sakit? Ada di situ. Inang, Amang. Ada yang sakit mana? Mungkin sudah lama sakit penyakitmu. Sudah bawa ke dokter nggak sembuh-sembuh.
Mari terima, mari jangan malu. Ada Yesus di sini. Yesus tidak malu sama kita. Nanti jangan pulang dari tempat ini kau masih sakit, kau masih terikat dengan dosa. Jangan. Rugi nanti, rugi. Datanglah kepada Yesus. Dia Tuhan, dokter di atas segala dokter. Dia sanggup menyembuhkan engkau. Malam ini kita mau berdoa. Amin. Masih ada? Kalau ada, mari maju. Siapapun kita minta pada Tuhan Yesus. Bukan kita, tapi ada Yesus. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, yang kusta disembuhkan, bahkan orang mati pun bisa dibangkitkan kalau kuasa Yesus itu bekerja. Amin. Kita berdoa. Apapun sakit saudara malam ini, dengan iman, minta pada Tuhan Yesus. Waktu nanti saudara didoakan, pandang Yesus, lihat salib Yesus. Waktu Yesus di kayu salib, darahnya itu tercurah, darahnya itu mengalir, darah itu menyembuhkan engkau malam ini. Oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Dan malam ini ketika engkau berdoa nanti, katakan, oleh bilur-bilur darah Yesus, aku sudah disembuhkan. Sekarang pegang di mana rasa sakit itu. Kalau di perut, taruh tangan di perut. Kalau di kepala, taruh di kepala. Kita akan berdoa. Saya minta kita semua berdoa. Abang, ingat. Ya, hamba betul. Kita berdoa di tempat saja, gak apa-apa. Karena tidak banyak. Kami akan berdoa. Tapi kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan menyatakan kuasanya. Amin. Sekali lagi kita akan pujian kita. Dia sanggup, dia sanggup. Kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa untuk saudara-saudaranya. Kita katakan dia sanggup. Oh, haleluya. Kita sudah berdoa, Inang, dengar. Sekarang coba berhenti berdoa. Kita mau melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan. Kita harus lihat kuasa Tuhan itu. Kalaupun belum ada, kita akan doa. Tapi saya mau tanya, ada yang sudah merasakan sesuatu? Inang,
Gimana? Coba. Tadi sakit apa ke sini? Sakit kaki. Susah jalan. Sekarang coba gerakan dalam nama Yesus. Ada perubahan. Oke, tapi sudah ada perubahan, tapi belum semua. Puji Tuhan, sudah ada perubahan, tapi belum semua. Kita doa lagi sebentar lagi ya Ina. Tapi ini harus dengan percaya, menggerakkan. Dalam nama Yesus aku sembuh. Jadi iman itu harus bergerak, Ina. Iman itu harus dijalankan. Iman tanpa perbuatan mati. Kalau kita bilang Tuhan belum sembuh, belum, enggak. Dalam nama Yesus aku sembuh, aku berjalan. Aku berjalan dalam nama Yesus. Sekarang coba Ina, dalam nama Yesus, coba gerakan. Dalam nama Yesus. Dalam nama, coba jalan ke sana. Apa yang nggak bisa tadi? Dalam nama Yesus. Ya, terus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh. Dalam nama Yesus. Sembuh. Ya, terus. Mantap. Ya, lari. Dalam nama Yesus. 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 Sembuh. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Yes. Ya. Oh, sembah Tuhan. Haleluya. Gimana Inam? Gimana Inamku? Oh, Inam. Dalam nama Yesus saya Bapak sembuh Tuhan. Itu gimana Inam? Ya. Haleluya. Sambil terus berjalan nanti Inam ya. Nah, tadi anak berdua ya. Gimana? Sudah ada yang dirasakan atau belum? Hah? Ada kista, oh tadi belum didoakan ya, baru anaknya didoakan ya. Oke, sebentar lagi kita doakan sekali. Inang apa sakit tadi? Asam lambung. Gimana? Ada sesuatu yang dirasakan atau belum? Agak ringan. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ya. Saudara, kadang Tuhan izinkan sedikit dulu. Kita tambah iman kita tambah sembuh. Amin. Sedikit pun nanti berdoa lagi, pulang di rumah dalam nama Yesus dengan iman seperti Inang ini ya kan? Yang tadinya jalan dituntut terus udah lari-lari dia. Inang, apa tadi sakit? Leher bengkak. Ada yang dirasakan waktu didoakan? Saya rasakan seperti Yesus menarik penyakit yang ada di leher saya. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ya, terus berdoa ya. Setiap pagi, setiap bangun pagi-pagi doa dalam nama Yesus. Ya, ada orang ya kalau di GPDI tahu itu, ya sampai bisa copot ya kan? Jadi Tuhan Yesus yang sembuhkan. Amin. Siapa yang sembuhkan Ina? Siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. Amin. Ina apa tadi sakitnya? Oh, supaya dikawani Tuhan Yesus itu saja tadi ya. Terus ada yang sudah dirasakan Ina? Tenang. Haleluya. Ya. Tenang, sudah cita ya. Wah, kalau ini saya kenal ini ya. Ini anak sekolah kita ya. Ini calon hamba Tuhan ya. Ada sakit lambung. Gimana? Ada yang dirasakan atau sudah percaya sembuh? Saya. Dia percaya sudah sembuh. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ya. Ada yang masih mau didoakan tadi ya, Inang ini ya. Mari kita berdoa sekali lagi untuk Inang ini. Taruh tangan di perutnya ya, saya pegang sini saja tangannya saja ya. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak berubah. Itu sebabnya pada malam ini Tuhan, kami perkatakan dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Kista dalam nama Yesus, kami perintahkan keluar. Dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Oleh pilur-pilur darah Yesus, kista sudah sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ya. Nanti kapan-kapan ke dokter periksakan ya. Dalam nama Yesus. Boleh kembali ke tempat. Ya. Jadi atas nama ya
Tim dari Oren Lambora, kami mengucapkan banyak terima kasih Amang Inang. Mungkin ada kata-kata kami yang mungkin tidak cocok, maafkan kami. Tapi satu cuma kerinduan kami. Kami rindu, tidak ada satupun kita yang malam ini datang nanti tidak masuk surga. Amin. Amin. Itulah tujuan kami. Ya, kami akan terus buat Amang Inang desa ini supaya semakin diberkati Tuhan. Supaya kita semua adalah umat-umat Tuhan yang mengasihi Tuhan. Gereja manapun kita, ya, Tuhan Yesus sayang pada kita. Tapi kalau kita sudah jadi orang Kristen, sungguh-sungguhlah jadi anak Tuhan. Jangan sekedar ke gereja, jangan lagi bikin dosa. Cari Tuhan, berdoa banyak-banyak, baca Alkitab banyak-banyak, beribadah sungguh-sungguh, tinggalkan dosa-dosa, supaya nanti kita semua masuk surga. Amin. Itu saja mungkin dari kami serahkan kepada Bapak Gembala di tempat ini.